bersyukur ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas tolong mengisikan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Untuk mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa masing-masing. Berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Aisyah Nanda, ada Ibu Salma, hadir Ibu. Naifah Bersyandari, Hadir, Ibu. Lintang, Hadir, Ibu. Gina, hadir. Nabila, Hadir. Marsha, hadir. Fani, Hadir. Fani kemarin juara ya? Ya, Ibu. Wah, keren sekali teman-teman. Seperti itu, kita bisa mencontoh dari Fani. Misal teman-teman memiliki bakat di bidang tertentu, silakan mengikuti berbagai kegiatan lomba. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Selanjutnya Azra, Hadir. Selon Chandra. Hadir. Oke, baik, lengkap ya. Oke, teman-teman, kalian kenal nggak siapa mereka? Ada yang kenal? Kenal Ibu. Coba siapa Naifa? Itu yang pakai kacamata Sapardi, Ibu. Betul. Yang lain? Ada yang tahu yang di tengah? Joko. Saya, Bu. Betul. Joko Pinur. Betul sekali. Yang ketiga? Nanda. Betul. Kalian kenal nggak? Mereka itu siapa? Sosok apa? Sastrawan. Betul sekali. Mereka adalah sastrawan kebanggaan kita. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu menciptakan puisi. Dan yang menariknya, kita akan menciptakan puisi yang terinspirasi dari sebuah cerpen. Sama halnya karya sastra yang lain yang memiliki struktur dan unsur-unsurnya, puisi juga seperti itu, yang memiliki struktur fisik dan juga struktur batin. Oke, langsung saja Ibu kasih contoh. Di sebelah kanan ada sebuah cerpen berjudul Saf Paling Akhir, dan di sebelah kiri ada puisi yang berjudul Pulang ke Saf Terakhir. Tahu nggak apa persamaan dari kedua karya sastra ini? Betul. Kedua karya sastra ini memiliki satu topik utama, yaitu tentang saf akhir. Nah, puisi ini diciptakan setelah kita membaca cerpen ini. Nah, baik. Kita lihat yang baris pertama di cerpen. Teriakan itu membelah langit siang, mengubah trotoar menjadi lautan kekacauan. Dalam sebuah puisi, kita tahu ada yang namanya citraan. Citraan itu ada 5, apa aja? Ada citraan penglihatan, citraan perasaan, pendengaran, raba. Ya, betul sekali. Nah, coba kita lihat di teriakan itu membelah langit siang. Citraan apa menurut anak-anak? Betul sekali. Nah, dari citraan dari baris pertama itu bisa kita ingat-ingat, kita garis bawahi dulu. Di baris pertama ada citraan pendengaran. Lalu di baris pertama juga ada apa? Selain citraan, ada majas, diksi menarik. Coba lihat. Mengubah trotoar menjadi lautan kekacauan. Ada majas personifikasi, betul? Betul. Oke. Ada majas personifikasi. Nah, dari satu kalimat tersebut dapat kita alih-alihkan menjadi sebuah larik puisi yang menarik. Contohnya sudah ada di sebelah kanan teman-teman. Teriakan nyaring membelah siang, mengejar langkah yang diburu cemas. Di situ ada citraan pendengaran dan majas personifikasi. Yang kedua, coba lihat kalimat yang berwarna hijau. Aku berlari kencang, membiarkan koin-koin di saku-sakuku berdenting liar seperti musik kecemasan. Aku berlari kencang. Ada citraan apa di situ? Belum ada citraan di situ. Lanjut, di koin-koin di saku-sakuku berdenting liar seperti musik kecemasan. Berdenting, citraan pendengaran, betul. Yang kedua ada citraan pendengaran. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Sekarang udah tahu kan caranya merubah, mengartikan cerpen menjadi sebuah puisi. Sekarang kita mau
yaitu dari cerpennya Ahmad Tohari yang berjudul Senyum Karyamin. Oke, kita lihat di baris pertama, paragraf pertama. Di bawah jembatan bambu yang ringkih, air sungai mengalir deras menghantam batu-batu sebesar gajah. Ada citra apa di situ? Majas. Oke, majas apa Nabila? Betul, ada namanya majas metafora. Lagi yang lain? Film? Betul, ada citraan taktil. Dari satu kalimat tersebut dapat kita rubah menjadi satu larik puisi. Nah, untuk mengubah cerpen menjadi sebuah puisi, kita tidak perlu merubah seluruh isinya, seluruh kalimatnya. Cukup ambil hal yang menurut kalian menarik. Sebelum menciptakan puisi, langkah apa yang harus dilakukan? Menentukan judul. Oke. Sekarang coba anak-anak baca cerpen ini dulu selama 2 menit. Oke, sudah dibaca anak-anak? Sudah. Sekarang kita menentukan judul puisinya terlebih dahulu. Menurut kalian gimana judulnya? Senyum Karyamin. Ini cerpennya membahas tentang apa? Ketambahan. Betul. Jadi kita buat sesuatu yang berkaitan sama alurnya. Kita buat misalnya judulnya, kita buat 2 bait puisi. Ibu kasih contoh dulu. Jadi kalau mau membuat puisi, kita boleh mengambil kata-kata yang menurut teman-teman menarik dari cerpennya. Di bawah jembatan bambu yang ringkih. Kita bisa tulis kembali. Kita ambil dari paragraf pertama, kalimat 1 dan juga kalimat yang kedua. Itu diambil dari pagi itu. Perut Karyamin sudah melilit hebat dan matanya berkunang-kunang karena belum kemasukan nasi sejak kemarin sore. Sekarang kita akan bermain games namanya estafet puisi. Jadi nanti kalian melanjutkan lirik bait ini menjadi 2 bait. Siapa yang mau? Saya Ibu. Saya akan nih Pak. Silakan. Rusuh dari tengkulak, bermata es, tak cukup membeli beras. Lanjut, Nabila. Namun getayan senyum menjadi perisai dari hati yang ragas. Lanjutkan. Susah ya? Oke. Langkah pulang diburu bayang menagih uang yang menghakimi. Di halaman pintu, hentakan iuran desa kembali menghantam bumi. Jelas. Tidak yang ketak meledak dalam kapal ikan semula. Keseimbangan runtuh, menyisakan senyum terakhir di atas tanah. Tepuk tangan. Oke, seru nggak permainannya hari ini? Seru banget. Lagi. Suka nggak kalian sama puisi? Suka. Jadi tambah suka ya berarti? Iya dong. Oke, sekarang kita akan bermain peran menjadi seperti tadi siapa di awal? Sapardi. Joko. Kita akan menjadi pujangga. Pada pembelajaran kali ini kita akan menciptakan sebuah puisi. Oke. Silakan anak-anak buka gadgetnya. Diizinkan untuk membuka gadget. Lalu silakan akses cerpen di sini. Sudah dibuka semua? Sudah. Mari kita menciptakan sebuah puisi. Kita buka di slide yang pertama. Menciptakan puisi. Perhatikan aturannya. Di situ ada instruksi kerja, silakan dibaca dan ada kriteria kesuksesan
alih wahana. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini lembar untuk kalian menuliskan puisinya. Silakan tuliskan nama, kelas, judul, dan jika ingin mendapatkan nilai sempurna, silakan tulis 2 bait puisinya. Baik. Oke. Siap. Ada kendala? Tidak, Ibu. Selesai, Ibu. Wah, bagus sekali. Sudah selesai semua anak? Sebelum LKPD-nya dikumpulkan, Ibu minta 2 anak untuk mempresentasikan, untuk berpuisi. Langkah penyesalan. Karya. Fan. Oke, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Nika. Pembelajaran hari ini sangat menarik banget ya menurut saya, karena ternyata cerpen itu bisa menjadi inspirasi ketika membuat puisi dan cerita-cerita dalam cerpen itu sangat unik ya untuk menjadi puisi seperti itu, Ibu. Betul sekali. Ada lagi? Helen? Silakan. Kalau kesimpulan menurut pemahaman saya, untuk menulis puisi itu bisa mengambil citraan atau majas yang ada di cerpen seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi puisi adalah salah satu karya sastra yang memiliki diksi yang menarik, memiliki majas yang beragam, dan juga memiliki citraan. Jadi puisi juga memiliki 2 unsur, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin yang sudah kita bahas tadi. Unsur batin itu meliputi ada tema, rasa, nada. Jadi sesuatu yang tidak terlihat itu tapi terasa, kayak tema itu kan tidak sesuatu yang terlihat tapi yang terasa. Lalu rasanya juga, misalnya tadi kayak dermaga sunyi, itu rasanya tenang, emosional, dan melankolis, betul? Lalu kalau yang kedua, struktur fisik. Struktur fisik itu meliputi majas dan citraan. Majas itu terlihat, bisa kita lihat dari susunan kalimatnya, redaksinya, seperti itu. Bisa dipahami? Yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, semoga semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini ya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan sticky note. Sticky note perasaan kalian saat belajar hari ini. Bisa, oh susah Bu hari ini materinya, oh senang Bu, saya ini jadi seperti cowok biru Bu. Bebas, kalian bisa menuliskan apa yang ingin kalian tuliskan. Nanti saat pulang bisa ditambah di sini seperti biasa ya. Ditulis semua perasaannya. Sudah. Sebelum kita yang pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.